kembali lagi ke channel YouTube Akademi Community. Kenalin, aku Hafizah Fauzia Nabila, bisa dipanggil Pija. Nah, kali ini kita bakalan jelasin mengenai fisiologi mikturisi. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya fisiologi mikturisi itu? Nah, mikturisi itu sebenarnya adalah pengosongan dari urin yang ada di kandung kemih atau pengeluaran urin dari lingkungan dalam tubuh ke lingkungan luar tubuh. Nah, mungkin itu secara singkat apa sih sebenarnya fisiologi mikturisi. Nah, setelah kita sudah mengetahui mengenai fisiologi mikturisi, kita lanjut dulu nih mengenai pembahasan apa sih sebenarnya sistem perkemihan itu, bagaimana anatominya secara umum. Nah, jadi dia itu ada 4 bagian yang paling penting pada sistem perkemihan yang berkaitan dengan mikturisi. Yang pertama itu adalah ginjal. Kita tahu di ginjal ini adalah tempat untuk membentuk urin yang sesungguhnya. Untuk tahapannya secara umum, yang pertama nanti dari sirkulasi itu nanti akan dimasukkan ke dalam ginjal, itu melewati arteri renalis. Nah, di sana nanti dia akan masuk dulu ke bagian di ginjal yaitu glomerulus. Nanti dia akan difiltrat yang darah itu tadi. Nah, jadilah filtrat dari hasil dari glomerulus tadi. Nah, nanti yang akan dikembalikan itu adalah si protein dan juga darahnya. Jadi darah dan protein itu kembali ke sirkulasi, sedangkan filtratnya nanti akan diteruskan ke tubulus. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubulus, itu akan dilanjutkan di prosesnya yang selanjutnya itu adalah reabsorpsi. Untuk yang di reabsorpsi ini prosesnya dimana nanti kira-kira apa sih yang masih dibutuhkan dari filtrat hasil di glomerulus tadi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu diserap kembali dari tubulus, ditarik masuk lagi ke dalam sirkulasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap yang terakhir di ginjal, yaitu adalah sekresi. Sekresi ini itu kebalikan dari proses yang reabsorpsi tadi, di mana di sekresi ini kira-kira apa sih yang harus dibuang, misalnya kayak zat-zat sisa dari metabolisme obat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dimasukkan dari sirkulasi ke dalam tubulus. Nah, jadilah nanti urin yang sesungguhnya. Nah, itu untuk yang pertama anatominya. Yang selanjutnya setelah dia udah jadi urin sesungguhnya dari ginjal, dia akan diteruskan ke saluran yang disebut dengan uterus. Nah, setelah dia masuk ke dalam uterus, nanti dia akan diteruskan itu ke dalam kandung kemih. Nah, di dalam kandung kemih inilah akan disimpan urin sesungguhnya tadi sementara. Kalau misalnya di tiap sumber itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan untuk kira-kira berapa daya tampung kandung kemih itu ada yang 250 sampai 400 mili, ada juga yang mengatakan itu sekitar 700 sampai dengan 800 mili. Jadi mungkin tiap orang itu bisa beda-beda, tapi range-nya mungkin hampir sama. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, yang selanjutnya setelah kandung kemih nanti dia akan dialirkan ke uretra. Dialirkan ke uretra dan nanti dari uretra itu baru urin itu akan dikeluarkan ke lingkungan luar tubuh. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih anatomi secara umum itu di sistem perkemihan seperti apa dan bagaimana aliran urin itu secara umumnya. Nah, sekarang kita bakalan jelasin mengenai apa sih sebenarnya yang khususnya anatominya bagian terutama di bagian kandung kemihnya dan juga di bagian uretranya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari anatominya, urin tadi itu kan dari ginjal dilarikan ke uterus, itu nanti dia akan masuk ke kandung kemih, itu dia oblik atau menyerong. Jadi dia akan mengitari dulu dinding dari kandung kemih, baru dia akan masuk ke rongga kandung kemih itu. Nah, kenapa dia posisinya oblik? Itu karena dia itu mencegah, jadi membantu untuk mencegah supaya urin yang sudah masuk ke dalam kandung kemih itu tidak kembali lagi ke dalam uterus dan juga ke ginjal. Nah, itu fungsinya. Ketika nanti urin udah masuk ke dalam kandung kemih, misalnya posisi kandung kemih itu udah penuh nih. Nah, kandung kemih kan akan berkontraksi. Nah, ketika dia berkontraksi, mungkin ada nanti sedikit urin yang akan kembali ke bagian uterus, tapi itu nanti dia akan turun kembali ke kandung kemih. Jadi itu masih fisiologi. Nah, di bagian uterus itu juga di ujungnya pas dia masuk ke dalam kandung kemih itu juga nanti terdapat kayak penutup gitu. Jadi ketika urin itu udah masuk ke dalam kandung kemih, ya nanti dia akan menutup ujung uterusnya sehingga nanti urin yang sudah di dalam kandung kemih itu tidak kembali lagi ke dalam uterus atau ke ginjal. Beda kalau misalnya dengan yang ada obstruksi atau adanya sumbatan, itu berarti emang benar-benar tidak bisa masuk ke dalam kandung kemihnya sehingga nanti urinnya bisa kembali lagi ke ginjal dan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjalnya. Nah, itu untuk yang anatomi ini. Nah, dan juga perlu diketahui kalau misalnya pada kandung kemih itu terdiri dari otot, yaitu otot polos yang disebut dengan otot detrusor. Nah, sebenarnya
di kandung kemih itu sendiri, dia itu epitelnya itu khas, yaitu epitel transisional. Jadi teman-teman mungkin udah belajar di SMP atau SMA pasti sangat mengingat gitu kan, kalau misalnya kandung kemih itu khas epitelnya itu epitel transisional. Nah, di kandung kemih ini sendiri juga bentuk epitelnya itu seperti ruge, jadi seperti lipatan-lipatan. Jadi ketika dia itu urinnya masih sedikit di dalam kandung kemih atau mungkin masih kosong, dia itu bentuknya ya seperti lipatan-lipatan itu tadi. Tapi ketika dia udah mengisi penuh ya, urin tadi itu udah mengisi bagian kandung kemih penuh, dia akan ruge tadi atau lipatan-lipatan tadi akan meregang sehingga nanti bentuknya akan datar. Dia nggak berlipat-lipat lagi. Nah, itu artinya luas permukaannya akan melebar. Artinya luas permukaannya akan meningkat pas urinnya itu sudah mulai memenuhi kandung kemih. Nah, itu untuk secara umumnya di kandung kemih itu sendiri. Dan juga harus diketahui juga kalau misalnya pada bagian sphincter uretra. Jadi sphincter uretra ini kan ada yang bagian interna dan ada yang bagian eksterna. Yang interna itu dia berada lebih dekat di kandung kemih, sedangkan yang eksterna itu berada di bagian lebih luarnya daripada kandung kemih. Makanya dia namanya eksterna. Nah, yang perlu kita ketahui juga ototnya. Kalau misalnya di sphincter uretra yang bagian interna, ototnya itu adalah otot polos, sehingga nanti kerjanya itu secara tidak disadari. Sama dengan kandung kemih juga, otot detrusor itu adalah otot polos, dia tidak disadari atau involunteer. Sedangkan untuk yang sphincter uretra yang eksterna itu dia bisa dikontrol secara sadar atau volunteer. Jadi itu karena dia otot rangka ya, yang sphincter uretra eksterna ini, jadi memang udah berbeda dan ini nanti berkaitan dengan fisiologi mikturisi. Nah, selanjutnya itu kita juga akan menjelaskan apa sih perbedaan antara yang di bagian laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya ini ada sedikit perbedaan. Yang pertama kita lihat dari posisi kandung kemihnya. Kalau misalnya pada laki-laki, itu kandung kemih itu posisinya tepat di depan rektum. Sedangkan pada perempuan, posisi kandung kemih itu berada di bawah uterus dan dia berada di depan dari vagina. Nah, kalau kita lihat dari posisinya nih ya, kalau misalnya pada laki-laki itu ruangnya atau space di antara kandung kemih itu lebih luas atau lebih lebar. Sedangkan pada perempuan itu space-nya atau ruang di sekitaran dari kandung kemih itu lebih sempit. Kenapa? Tadi ada uterus di atasnya. Sehingga kalau kita logikakan, ya daya tampung pada laki-laki itu sebenarnya lebih besar. Soalnya dia bisa meregang lebih banyak karena space-nya lebih besar. Sedangkan pada perempuan itu lebih kecil kan karena ada uterus tadi. Misalnya pada ibu hamil nih, ketika ada janin di dalam uterus, nanti uterus itu akan menekan kandung kemih sehingga pada ibu hamil seringkali terjadi dia sering mau buang air kecil. Nah, itu kaitannya dengan posisi anatomi, perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Dan juga yang kedua, perbedaannya adalah kita lihat dari sphincternya. Nah, ternyata pada laki-laki itu ada sphincter uretra interna ada, sphincter uretra yang eksterna juga ada. Sedangkan pada perempuan itu hanya memiliki sphincter uretra yang eksterna saja. Nah, lalu selanjutnya itu pada bagian uretranya. Di uretra pada laki-laki itu dia lebih panjang, sedangkan uretra pada perempuan itu lebih pendek. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi sphincternya di perempuan hanya satu, di laki-laki ada dua. Di perempuan uretranya lebih pendek, di laki-laki lebih panjang. Oleh karena itu, karena struktur dari yang perempuan tadi uretranya lebih pendek, sphincternya hanya satu, ini nanti yang akan memicu kenapa si perempuan ini lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Jadi dari anatomi si uretra ini ya. Nah, yang terakhir itu perbedaannya adalah kalau misalnya pada laki-laki itu saluran kemih itu dia satu sama saluran genital, sedangkan pada perempuan itu dia jelas berbeda, seperti itu. Nah, tadi kita sudah jelasin mengenai anatomi secara umum dan juga perbedaannya antara yang perempuan dan juga laki-laki. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai intinya dari penjelasan pada kali ini, yaitu fisiologi mikturisi. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa aja sih reseptor-reseptor saraf yang ada di bagian kandung kemih ataupun di bagian uretra. Nah, jadi secara umumnya ini nanti kalau misalnya di bagian kandung kemih itu dia ada dua reseptor, namanya reseptor M3 sama reseptor B3. Terus di bagian sphincter ini dimisalkan pada laki-laki ya, jadi dia ada sphincter uretra yang eksterna dan ada yang sphincter uretra yang interna. Nah, untuk yang di sphincter uretra internanya itu ada juga namanya reseptor, yaitu reseptor alfa 1. Sedangkan untuk yang sphincter uretra eksterna itu namanya reseptor nikotinik. Nah, itu untuk reseptor-reseptor regang atau mungkin maksudnya reseptor-reseptor saraf yang ada di bagian-bagian kandung kemih sama sphincter uretra tadi. Dimana di sini nanti dia akan menerima impuls sehingga nanti akan dihantarkan melewati saraf yang sensoriknya ke saraf pusat, lalu nanti baru dari saraf pusat itu akan dilanjutkan ke saraf eferen.
Nah, di sini saraf eferen ini nanti dia ada dua, ada yang parasimpatis, nantinya ada yang simpatis. Kalau misalnya untuk yang parasimpatisnya nanti dia berkaitan dengan yang bagian sakral di medula spinalisnya. Jadi nanti kan dari yang sensorik tadi disampaikan ke sakral. Nah, nanti di sakral itu nanti ada dua, dimana yang untuk yang pertama itu ada nervusnya, untuk eferennya adalah nervus pelvis ya. Dimana nervus pelvis ini fungsinya nanti untuk menghantarkan. Jadi dia nervus pelvis ini nanti dia akan menghasilkan asetilkolin. Nanti asetilkolinnya itu akan berikatan dengan reseptor M3 yang ada di kanung kemih, sehingga nanti akan menyebabkan dia kontraksi. Nah, itu kalau misalnya untuk yang nervus pelvis ini ya. Nah, yang kedua ini masih yang parasimpatis, itu dia nervus pudendal. Untuk yang nervus pudendal ini ya, saraf eferennya itu dia akan menghasilkan asetilkolin juga, tapi asetilkolinnya ini akan berikatan dengan reseptor nikotinik yang ada di sphincter uretra externa. Di sini dia akan menyebabkan sphincter uretra externa ini mengalami kontraksi. Nah, prinsipnya adalah sphincter kalau misalnya dia kontraksi itu dia menutup, tapi kalau misalnya dia relaksasi itu dia membuka. Nah, yang selanjutnya tadi kan udah ada dua nih. Nah, itu yang parasimpatis. Untuk yang selanjutnya itu ada yang simpatisnya. Yang simpatisnya itu yang eferennya yaitu saraf hipogastrika atau nervus hipogastrika. Nah, nanti di sini dia akan mengeluarkan neurotransmitter yaitu noradrenalin, di mana nanti akan berikatan noradrenalin ini dengan yang pertama ada reseptornya itu di kanung kemih yaitu yang reseptor B3, dan yang kedua ada reseptor di bagian sphincter uretra internanya yaitu reseptor alfa 1. Nah, itu nanti dia akan menyebabkan si kanung kemihnya itu relaksasi, sedangkan untuk yang sphincter uretra internanya itu dia akan menyebabkan dia mengalami kontraksi. Nah, itu untuk yang ketiga saraf eferen tadi, dimana dia asalnya ada yang dari sakral. Nah, untuk yang simpatis tadi yang nervus hipogastrika itu dia dari torakal ya teman-teman. Jadi ingat kalau yang simpatis itu torakal lumbal, sedangkan yang parasimpatis itu adalah craniosakral. Nah, itu untuk yang awalannya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana perbedaan ketika dia itu kanung kemih itu isinya masih kosong misalnya, atau masih sedikit urin yang mengisi di kanung kemih dengan yang kanung kemihnya sudah penuh. Nah, kalau misalnya kanung kemih itu dia masih kosong atau mungkin isinya sedikit, maka yang nanti akan diaktifasi itu, jadi kan sarafnya nanti kan saraf regang, jadi kan saraf regang yang ada di kanung kemih tadi, dia akan menghantarkan rangsangan, tapi karena isinya masih sedikit, jadi impulsnya itu pelan atau lambat impulsnya, sehingga nanti dia akan hantarkan ke bagian saraf pusat. Nah, di saraf pusat itu nanti berkaitan yang tadi dijelaskan, ada sakral dan di bagian torakal. Nah, di sini yang di bagian sakral tadi berarti dia itu kalau misalnya posisinya itu masih kosong ya, masih kosong atau masih sedikit isinya. Di sakral tadi kan ada, ingat ya, ada nervus pudendal sama nervus pelvis. Yang di nervus pelvis ini akan dihambat kerjanya. Nah, tadi kan udah dijelaskan nervus pelvis ini fungsinya untuk kontraksi kanung kemih. Nah, karena dihambat atau tidak diteruskan impulsnya itu ke bagian nervus yang pelvis, berarti tidak terjadi kontraksi di kanung kemih ini kan. Nah, lalu yang kedua itu yang nervus pudendal. Nervus pudendal tadi secara umum dia memberikan fungsi untuk kontraksi sphincter uretra yang bagian eksterna. Nah, di sini ketika posisi kanung kemih itu masih sedikit ya isinya atau masih kosong, itu nanti yang di nervus pudendal itu dia malah di sini kebalikannya dari yang pelvis tadi. Di sini dia mengaktifasi atau meneruskan impulsnya ke nervus yang pudendal ini, sehingga nanti menyebabkan kontraksi si sphincter uretra yang eksterna, sehingga dia posisinya menutup kan ketika dia kontraksi. Nah, yang selanjutnya yang simpatis yang dari torakal tadi, dimana di sini dia yang nervus hipogastrika. Nah, di hipogastrika ini dia juga mengaktifasi, artinya dia teruskan impulsnya, tidak seperti yang pelvis tadi yang dihambatkan. Nah, kalau yang hipogastrika ini dia diaktifasi, dia diteruskan impulsnya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi berarti relaksasi kandung kemih dan juga kontraksi pada sphincter uretra yang bagian interna. Nah, itu adalah posisi dimana ketika kandung kemih itu kosong atau mungkin masih terisi urinnya tuh sedikit. Nah, yang kedua itu ketika urin itu sudah penuh, misalnya sudah mencapai batas maksimalnya. Dan nanti berarti di sini kita jelasin dulu yang refleks berkemihnya ya. Nah, yang refleks berkemih itu berarti penjelasannya ketika ada dia udah penuh nih, berarti reseptor nanti yang ada di kandung kemih itu dia menghantarkan impuls lebih banyak, meningkatkan karena dia regangannya lebih besar lagi karena dia udah penuh. Nah, nanti impulsnya itu meningkat. Nah, ini nanti akan diteruskan teruskan ke saraf pusat, itu nanti di pons tepatnya, di pons inilah
tempat dari pusat dari miktorisi ini atau pusat dari pengosongan kandung kemih. Nah, dari pons inilah nantinya akan diteruskan rangsangan itu dari yang ke saraf eferen yang dijelaskan tadi, yang ketiga saraf eferen tadi, dimana ketika posisinya penuh berarti yang di nervus pelvis dia akan mengaktifasi atau meneruskan impulsnya sehingga terjadilah kontraksi pada kandung kemih. Nah, yang kedua di nervus pudendalnya. Yang di nervus pudendalnya itu nanti ke bagian sphincter uretra externa, dia akan menyebabkan itu inaktivasi atau tidak diteruskan impulsnya ke nervus pudenda itu, sehingga apa yang terjadi adalah relaksasi dari sphincter uretra externa. Lalu yang ketiga berarti untuk yang sphincter untuk yang nervus hipogastrikanya, di mana di nervus hipogastrika ini berarti dari pons tadi di hipogastrika ini dia dilakukan hambatan atau inaktivasi, tidak diteruskan impulsnya. Berarti yang terjadi apa? Yang terjadi berarti tidak terjadi relaksasi di kandung kemih dan tidak terjadi kontraksi di sphincter uretra interna. Artinya dia relaksasi. Berarti di sini ketika posisi kandung kemih itu penuh ya oleh urin, yang terjadi adalah yang pertama kandung kemihnya itu kontraksi, yang kedua sphincter uretra internanya relaksasi, dan sphincter uretra eksternanya itu juga relaksasi atau terbuka sehingga urin bisa keluar dari lingkungan dalam tubuh ke lingkungan luar tubuh. Nah, itu untuk yang kita bedanya kalau misalnya posisi kandung kemih itu dia kosong atau sedikit dan dia penuh urin mengisi dari kandung kemihnya. Nah, di sini itu tadi kan refleks berkemih, di mana refleks berkemih ini biasanya ada pada bayi, di mana kalau misalnya untuk sebenarnya kalau untuk yang miktorisi itu kan ada refleks berkemih dan juga satu lagi ada kontrol berkemih yang secara disadarinya atau yang volunteernya yang berkaitan dengan sphincter uretra eksterna tadi. Tapi di sini untuk yang kontrol berkemih disadari ini itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya pada anak-anak dini, misalnya usia 3 tahun ke atas yang sudah toilet training, atau pada orang dewasa. Sedangkan pada bayi itu biasanya belum berfungsi secara optimal untuk yang kontrol yang berkemih secara sadar ini, sehingga pada bayi kan kita tahu sendiri dia tidak sadar kalau dia mau buang air kecil sehingga dia ngompol seperti itu untuk bayi. Nah, di sini akan dijelasin bagaimana yang untuk kontrol berkemih yang secara sadar ini. Nah, yang secara sadarnya itu untuk kontrol berkemih itu sebenarnya nanti impulsnya itu tadi juga akan diteruskannya kemana? Ke korteks cerebral. Nah, ketika dia udah nyampe ke korteks cerebral ini, dia akan membuat kita itu persepsinya kita sadar bahwa kita ini mau buang air kecil. Nah, jadi ketika kita misalnya nih ternyata kalau misalnya persepsi itu tadi ya kita mau merasa kita mau buang air kecil itu lebih cepat atau persepsi itu lebih duluan muncul daripada terbukanya sphincter uretra eksterna. Jadi ketika sphincter uretra eksterna ini belum terbuka kan, berarti masih menutup, dia masih kontraksi. Nah, kita udah sadar kalau kita itu mau buang air kecil. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengontrol apakah kita langsung buang air kecil sekarang atau kita tahan dulu beberapa menit. Misalnya kita lagi kuliah online di Zoom meeting dan 10 menit lagi selesai. Berarti kan kita bisa kayak tanggung nih kalau misalnya kita mau ke toilet sekarang, nantilah mau ditahan dulu gitu kan 10 menit. Nah, itu mekanismenya itu tadi. Jadi impulsnya memang mendahului yang persepsi tadi, mendahului dari terbukanya sphincter uretra eksterna, sehingga nanti kita bisa mengatur sphincter uretra eksterna ini karena kita tahu sendiri tadi prinsipnya dia otot rangka. Ini kita bisa atur secara sadar, jadi kita buat dia untuk tetap berkontraksi. Nah, sehingga apa? Walaupun kontraksi di kandung kemih terjadi, sphincter uretra interna itu terbuka, tapi kan kalau yang eksternanya tetap tertutup, sehingga urinnya tidak akan keluar seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita juga bisa kan, kalau misalnya kita belum mau buang air kecil, tapi kita tetap bisa buang air kecil kan, padahal kita belum ada perasaan mau buang air kecil. Nah, itu sebenarnya dibantu oleh otot-otot. Misalnya kita mau ke WC nih, kita kan posisinya jongkok atau duduk. Nah, ketika kita jongkok atau duduk, kandung kemih itu akan turun posisinya, turun ke bawah, sehingga apa yang terjadi adalah dia akan menarik si sphincter uretra interna itu terbuka. Ketika dia terbuka, kandung kemih itu akan berkontraksi, dan ini juga nanti akan dibantu oleh otot-otot kerja dari kontraksi dari otot dinding abdomen dan juga otot-otot diafragma pernafasan. Nah, ini juga akan membantu proses kita buang air kecil. Itulah kenapa walaupun kita tidak merasa kita mau buang air kecil, kita tetap bisa buang air kecil. Nah, jadi untuk yang refleks berkemih dan juga kontrol volunteer ini tadi ya, itu kalau yang secara sadar itu baru bisa pada orang-orang anak-anak dini mulainya.
anak-anak dini sekitar udah 3 tahun ke atas yang udah toilet training. Nah, itu baru bisa biasanya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari fisiologi mikturisi ini? Karena kaitannya adalah jika fisiologi mikturisi ini terganggu, nanti akan ada namanya gejala yang disebut dengan inkontinensia urin, di mana seseorang itu tidak mampu untuk menahan keluarnya urin tadi. Nah, kalau misalnya tidak mampu menahan keluarnya urin, berarti masalahnya bisa jadi terjadi pada otot yang ada di kandung kemihnya atau yang ada di sphincternya. Nah, bisa juga terjadi adanya masalah di bagian sarafnya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya fisiologi mikturisi ini berkaitan erat dengan kerja saraf. Sehingga yang terjadi kalau misalnya inkontinensia urin, berarti kalau nggak terjadi kelainan pada anatominya, bisa juga terjadi kelainan pada sarafnya itu. Nah, inilah berarti kenapa kita perlu mempelajari mengenai fisiologi mikturisi. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan mengenai anatomi secara umum, perbedaannya antara yang laki-laki dan perempuan, untuk yang urologi ya, spermologi, dan juga fisiologi dari mikturisi ini. Nah, untuk sumber-sumbernya yang dijelaskan pada video kali ini itu didapatkan dari Tortora, Sherwood, dan juga dari platform-platform seperti Osmosis dan juga Armando Hasudungan. Teman-teman juga bisa cari di sumber-sumber lain seperti misalnya Guyton atau yang anatominya di Sobota. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan kali ini. Misalnya kalau ada yang miss di penjelasan kali ini, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian tentang video ini, ya terutama tentang channel YouTube Academy Community. Nah, terakhir yaitu Academy Community Roger.